Karena itu sekalian, di dalam kesempatan hikmah sawalan ini, mari kita manfaatkan proses sawalan sebagai laboratorium sosial, dan dari sini anak-anak kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Yang berikutnya, saya ingin sedikit menyinggung soal Syawal sebagai titik awal untuk pembaharuan sekolah-sekolah kita. Ini sekolah-sekolah Muhammadiyah terus menerus harus melakukan pembaharuan. Setelah 1 bulan sebagai manusia kita menahan diri, memperdalam makna kehidupan, Syawal itu seakan hadir sebagai ruang baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Dan ini bukan hanya dalam hubungan antar manusia, tapi juga cara kita mendidik generasi. Syawal itu memberi kita keberanian untuk memperbaharui. Memperbaharui itu bukan karena sistem yang rusak total ya, tapi karena pendidikan itu memang harus terus-menerus melakukan pembaharuan. Tidak mungkin pendidikan itu berhenti. Dan kurikulum juga begitu, tentu harus melakukan pembaharuan. Kurikulum itu bukan kitab suci yang tidak bisa diganti, tetapi prosesnya tentu harus tepat. Nah, Syawal ini mengingatkan kepada kita bahwa yang tidak berubah adalah nilai-nilai dasar. Adapun bentuk, format itu bisa disesuaikan dengan konteks yang lebih baru. Nah, ini relevan dengan rencana. Saya dengar PDM akan mendirikan sebuah sekolah dasar internasional di sini. Saya akan komentar sedikit soal ini. Muhammadiyah itu sejak awal dikenal bukan sebagai pendiri sekolah saja, tapi Muhammadiyah itu dikenal sebagai pendobrak cara berpikir tentang fungsi pendidikan. Pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan sekedar alat pengajaran. Nah, karena itu ketika sekarang Muhammadiyah berencana untuk membangun sebuah sekolah dasar internasional, maka mindsetnya harus diubah. Ini bukan sekedar mendirikan sebuah gedung yang dikasih nama sekolah internasional. Saya cerita sedikit dulu sekalian. Beberapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan mengunjungi Indian Institute of Management di Ahmedabad, India. Ini adalah salah satu sekolah manajemen terbaik dunia. Masuknya di situ sangat selektif, sangat kompetitif. Dan saya datang agak awal, lebih awal dari jadwal, sehingga pimpinan universitas sedang ada acara. Saya bilang saya mau mampir lihat-lihat ruangannya dulu. Dan begitu masuk ke ruang kelasnya, yang saya temui adalah papan tulis berwarna hitam dan kapur, bukan papan putih dengan spidol. Yang saya temui adalah meja tempat siswa duduk terbuat dari kayu yang mirip dengan meja SMP 5 di Jogja, karena di tengahnya ada lubang untuk tinta. Kayunya masih kayu tahun 60-an 70-an. Lalu lihat slide proyektornya. Slide-nya itu ada lembarannya, di tengahnya ada tali ke bawah untuk ditarik pakai tangan. Tidak ketemu layar proyektor yang pakai elektronik. Lalu lihat lensa penyorotnya yang biasa saja ukurannya besar, tidak pernah berubah. Tapi ketika saya jalan masuk ke perpustakaannya, saya menemukan perpustakaan yang sama dengan Massachusetts Institute of Technology, yang sama dengan Oxford, Harvard, dan bisa terkemuka dunia. Di situ kemudian kita melihat bahwa disebut sebagai sekolah berstandar internasional itu bukan dari jumlah AC di tiap ruang kelas, bukan dari seberapa canggih tablet yang digunakan murid, bukan dari seberapa modern tampilan luarnya,
tetapi bagaimana mutu pikir ditumbuhkan, bagaimana nilai-nilai itu ditumbuhkan setiap hari dengan standar internasional. Bukan kosmetiknya, tapi substansinya yang berskala internasional. Ini yang harus jadi perhatian. Jangan sampai kita bangun sekolah disebut internasional karena kosmetiknya, tampilan fisiknya. Kita harus mengubah cara pandang itu semua. Apalagi sekalian, hari ini kita sering menyaksikan ada generasi baru yang sudah amat sejahtera, yang ingin anak-anaknya bersekolah-sekolah internasional. Ingat, sekolah internasional bukan disamakan dengan sekolah serba mahal. Bukan pada harganya dia disebut internasional, tapi pada kualitasnya dia disebut internasional. Karena kalau tidak, nanti kita akan terjebak. Ada 3 urusan yang membuat bangsa kita ini sering tidak bisa maju berkembang. 1, feodalisme. 2, hedonisme. 3, materialisme. 3 itu akan dilanggengkan kalau kita membangun institusi pendidikan internasional hanya menggunakan harga biaya untuk patokan. Pendidikan itu mahal, Bapak Ibu sekalian, tetapi keterbelakangan itu jauh lebih mahal. Pendidikan itu mahal, tapi kebodohan itu jauh lebih mahal. Karena itu saya katakan bukan murah, tapi biaya pendidikan yang setara dengan kualitas, dan itu sebagai investasi. Karenanya kalau nanti membangun sekolah internasional, jadilah sekolah yang boleh elit tapi jangan eksklusif. Kita seringkali menyamakan yang disebut sebagai elit itu pasti eksklusif, bukan. Inklusif itu harus, tapi elit itu boleh. Boleh, eksklusif jangan. Kalau eksklusif kita menyaring berdasarkan strata sosial ekonomi. Kalau elit kita menyaring berdasarkan kompetensi, potensi yang ingin dikembangkan. Karena itu saya membayangkan ukuran kinerjanya harus disiapkan dari sekarang bagi sekolah internasional ini. Misalnya, yang membuat sebuah institusi pendidikan itu berkualitas global itu gedungnya, ruangnya, atau gurunya? Gurunya, Bapak Ibu sekalian. Nomor 1 gurunya. Karena itu, kalau mau mempersiapkan sekolah internasional 2027, maka gurunya diseleksi dari sekarang. Lalu seleksi itu belum selesai sampai 2 tahun yang akan datang. Fase terakhir seleksi 2 tahun proses persiapan. Nanti di ujung baru diambil. Pilih 10 orang sebagai calon kepala sekolah. Nanti 2027 dipilih salah satu jadi kepala sekolah. Tidak otomatis. Kenapa? Guru-guru yang berprestasi, guru-guru yang mau berkembang dimasukkan dalam proses seleksi. 2 tahun yang akan datang nanti masuk sekolah internasional Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah memiliki kekuatan ekonomi, tidak perlu takluk dengan penjajah-penjajah yang lain yang mau memperjualbelikan kelas dengan harga yang mahal. Tidak perlu. Muhammadiyah sudah punya kekuatan itu. Jadikan sekolah internasional Muhammadiyah itu elitnya karena kualitas, bukan karena harga. Karena harga nanti jadinya eksklusif. Dan ini Bapak sekalian, contohnya sudah banyak di banyak negeri yang maju. Sekolah terbaik itu fokusnya pada kualitas bahan ajar, pada intensitas pembelajaran, pada daya kritis murid, bukan pada kekayaan fasilitasnya. Sama sekali bukan. Maka jika Muhammadiyah ini mau memulai, mulailah dengan menyiapkan guru sebagai ilmuwan kecil, sebagai pustaka jantungnya sekolah, sebagai pemantik kemampuan berpikir kritis, sebagai teladan di dalam perilaku, dan sebagai inspirasi untuk budaya diskusi, sebagai denyut keseharian proses pembelajaran. Jadi anak-anak yang sekolah di sini nantinya disiapkan oleh Muhammadiyah untuk menjadi warga dunia, bukan sekedar warga Jogja, bukan sekedar warga Indonesia, tapi warga dunia disiapkan di sekolah.
Tapi itu tandanya Bapak sekalian, bukan sekedar piawai berbahasa internasional, tapi juga paham tentang akar nilai budaya kita. Itulah yang saya usul perlu jadi perhatian. Dan Bapak sekalian, gedungnya Bapak sekalian, gedungnya harus mencerminkan pengajaran abad 21. Ini kita sering tantangan ini. Sering tantangan kita. Kenapa saya sebut sering tantangan? Ini ya Pak Afnan yang kita sering alami nih Pak Afnan. Murid kita abad 21. Gurunya abad 20. Ruang sekolahnya abad 19. Coba di foto sekolah Muhammadiyah Muhammadiyah belum ada abad 19. Cek sekolah-sekolah abad 19. Lihat fotonya sama dengan ruang-ruang kita sekarang. Ayo sekalian, proses belajar berubah. Ada banyak sekali cara membagi kelas 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak menggunakan pembagian ruang tradisional. Contohnya banyak sekali. Lalu, terus sekalian, yang tidak kalah penting penilaian. Kita semua mengajarkan kolaborasi, tapi penilaian kita masih individual. Coba dipikirkan. Jadi Muhammadiyah mendirikan sekolah internasional ini, tolong jangan nanggung. Jadikan terobosan yang dibuat lewat sekolah internasional ini seperti terobosan yang dilakukan Muhammadiyah 100 tahun yang lalu ketika mendirikan TK Aba pertama kali. Ketika TK Aba pertama kali didirikan tuh Indonesia kaget. Saya termasuk alumni nih. Saya alumni TK Aba di Ndagen. Itu sekalian ketika pertama kali menggunakan kurikulum yang baru yang mengejutkan. Jangan sekedar ikut arus yang dorongan pendidikan sekolah mahal untuk memenuhi kebutuhan pasar. No. Muhammadiyah tidak perlu memenuhi kebutuhan pasar seperti itu. Muhammadiyah usianya amat panjang, visioner, karena itu jadilah contoh di dalam pendirian institusi dasar pendidikan internasional untuk umat Islam di Indonesia. Nah, Bapak sekalian, ini juga yang menjadi tantangan bagi kita sekarang. Ibu bapak guru semua punya HP semua ya, pegang HP. Bener ya, bener. Pertanyaan Bapak sekalian, Bapak Ibu ini di abad 21. Kalau di abad 21, maka harus melek teknologi. Ada satu pertanyaan ini Ibu Bapak. Bisakah Ibu dan Bapak guru digantikan oleh teknologi? Bisa nggak Bapak Ibu? Ini saya tanya sama guru nih, manggut atau geleng Bapak Ibu? Bisa nggak diganti? Enggak, terus ini Ibu bilang gini. Ada yang bilang setuju nggak gini? Saya tanya lagi, bisakah Ibu Bapak guru diganti teknologi? Bisa. Iya, masuk pekerjaan saya diganti teknologi gitu kan? Mungkin pertanyaannya diganti. Kalau pertanyaan saya ubah sedikit. Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Kelihatan ya? Guru yang repetitif, guru yang mengulang terus materinya itu saja, guru yang mengajarnya mekanistik, guru yang tidak inspiratif, dengan mudah digantikan teknologi. Tapi guru yang datang dengan inspirasi, guru datang dengan gagasan yang terus-menerus baru, sepenuh hati, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan peran. Yang di sini kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ini refleksi kita nih. Sekaligus saya ingin tanya sedikit sama saya. Kebetulan di sini ada mantan guru saya SMP, Pak Jono. Kita ini sekolah SD, SMP, SMA, kuliah plus TK. Itu kalau di total mungkin jumlah guru kita lebih dari 100. Pertanyaan, berapa nama guru yang Ibu Bapak ingat hari ini? Ada yang ingat 25? Langsung 25. 20. Bapak Ibu, rata-rata observasi saya yang langsung muncul di kepala itu 3 sampai 5.
Yang luar biasa paling 10. Pertanyaannya, guru apa yang diingat Bapak Ibu? Guru seperti apa yang diingat? Galak. Jadi kalau dipikir-pikir, yang diingat itu 2. Guru yang menyebalkan dan guru yang menyenangkan. Nah, saya ingat terus ini Pak Jono, karena Pak Jono ini guru BP yang menginspirasi pada waktu itu, gak lupa. Dan ratusan ribuan anak muridnya gak lupa. Tapi guru yang repetitif, yang tidak menginspirasi, apalagi yang menyebut, itu sama sekali tidak diingat. Pertanyaannya, Ibu dan Bapak yang hadir di Sawalan ini 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kalau murid-murid yang ditanya siapa nama gurunya, kita masuk rombongan yang mana? Rombongan yang diingat atau rombongan yang dilupakan? Insya Allah yang ada di sini adalah rombongan guru yang akan terus diingat oleh murid-muridnya. Jadi sekalian kami hormati, ini semua adalah bahan refleksi bagi kita. Karena ada perubahan yang begitu cepat, maka guru harus jadi pembelajar. Harus jadi pembelajar. Dan itu artinya kita membayangkan anak-anak kita di kemudian hari akan hidup di era yang baru, dari sekarang dibekali dengan materi dan ditemani dengan guru yang inspiratif. Apalagi kita tahu kalau kita semua ditanya, belajar itu lebih banyak didapat dari bukunya atau dari gurunya. Hampir selalu jawabannya pada gurunya. Gurunya, bukan bukunya. Dan yang membuat kita menyukai mata pelajaran itu bukunya atau gurunya? Gurunya. Mata pelajaran yang berat umumnya, tapi kalau gurunya itu menyenangkan dan meringankan, itu mata pelajaran itu bisa menjadi disukai. Saya suka belajar sejarah karena guru sejarah SD saya itu sangat inspiratif. Pak Suratno namanya, sangat inspiratif, dan itu membuat kita terus terinspirasi. Dan guru agama saya Pak Barozi yang pertama kali memberikan saya tugas jadi khotib Idul Adha kelas 5 SD. Oh, itu tidak terlupakan Pak Barozi ngajari saya nih, belajar jadi khotib kelas 5 SD. Nah, terlupakan guru-guru ini. Terus kalian bayangkan kita dalam suasana itu, di mana kita menanamkan bibit-bibit inspirasi kepada anak-anak untuk kemudian mereka tumbuh besar dalam perjalanan nanti. Nah, tradisi yang ada di Muhammadiyah adalah tradisi pembaharuan. Karena itu setiap guru Muhammadiyah harus menjadi pembaharu di tiap ruang kelasnya masing-masing. Jangan takut membawa inovasi, jangan takut membawa perubahan, jangan takut disebut melanggar pakem. Ini saya sering berikan contoh, bapak-bapak ibu yang berada di sini itu banyak pakai kemeja batik, itu pelanggaran pakem. Pelanggaran pakem, apalagi di Jogja. Di Jogja ini laki-laki itu dulunya bajunya polos, kalau tidak polos paling lurik. Yang pakai baju pakai motif kembang itu siapa Bapak Ibu? Siapa? Sultan. Kita ini laki-laki itu pakaiannya apa? Polos. Nah, kemudian kain batik pakai apa? Dipakai kain untuk sarung. Batik itu jarit, bukan dipakai untuk kemeja. Ada orang melakukan pelanggaran pakem. Kain selembar dijahit jadi kemeja. Ibu kan bayangkan yang pertama kali melakukan itu, ketika pertama kali pakai kain untuk kemeja, apa yang terjadi? Ditengok kanan kiri, ini orang nggak jelas, melanggar pakem. Pung sarung untuk jarit kok dipakai buat baju. Tapi pelanggaran itu diterima, ditiru, meluas. Dan hari ini para pelanggar-pelanggar ini sudah tidak tahu lagi bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Ini semua diterima sebagai tradisi baru. Yang disebut sebagai budaya hari ini adalah inovasi masa lalu.
inovasi yang diterima, dipraktekkan disebut budaya. Nah, guru-guru Muhammadiyah di kelasnya masing-masing jadilah pembaharu, jadilah inovator untuk mendorong inovasi itu semua.